حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, dikumpulkan oleh Syekh Abdullah Al-Riyani wafaqahullah. Hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis yang berkaitan tentang 3 amalan yang paling Allah tercintai. Yang pertama, salat tepat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad fi sabilillah. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tafadhalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Sekarang kita akan ambil 3 hadis pendek. Semuanya berkaitan masalah dianjurkannya dan disyariatkannya untuk meluruskan shaf. Jadi meluruskan shaf di dalam salat itu dianjurkan dan disyariatkan. Dianjurkan dan disyariatkan. Karena termasuk bentuk kesempurnaan salat adalah lurusnya apa? Shaf. Hadisnya semuanya pendek, kita baca satu persatu. Qala al-muallif asbahullah, disimak baik-baik. Babu fadli shafil awal wal amri bit taswiyatis sufuf. Bab keutamaan shaf pertama dan perintah untuk meluruskan shaf. Disimak ya. Bab keutamaan shaf pertama dan perintah untuk apa? Meluruskan shaf. Naam, at-tasmiyah, tasmiyah itu meluruskan. Jadi kalau misalkan sebelum sholat antum menjadi imam, ditugaskan untuk menyampaikan kepada para makmum, istau sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Atau contoh yang lain, al-ka'ab al-mankib la tada'u furujatil syaitan. Artinya la tada'u furujatil syaitan, artinya jangan kalian meninggalkan celah-celah untuk setan. Paham? Suddul khalal, rapatkan kerenggangan, rapatkan. Al-ka'ab wal mankib, pundak dengan pundak, kemudian apa? Nah, barakallahu fiik, mata kaki dan mata kaki, maksudnya sejajar, enggak harus nempel. Karena perkara yang sangat sulit untuk kita tempelkan. Kadang-kala orang kan beda-beda kan. Nah, barakallahu fiik, kadang kakinya ada yang lurus, ada yang bengkok, sehingga kalau kita paksa untuk nempel itu sangat sulit. Tapi dibikin setara. Perhatikan ya, dibikin setara. Pundak dengan pundak, mata kaki dan mata kaki. Bisa dipahami? Sejajar. Bukan ujung kaki. Termasuk kekeliruan yang sangat besar adalah orang kadang-kala meluruskan shaf ujung kakinya. Ujung kakinya diratakan. Kenapa kok ini keliru? Karena ujung kaki manusia itu beda-beda. Iya kan? Ada yang kadang-kala kakinya panjang, telapak kakinya maksudnya ya, panjang, sehingga kalau dibikin ujung kaki dan ujung kaki sulit.
Paham ya? Nah, barakallahu. Tapi bagaimana? Tapi yang dimaksud di sini adalah apa? Mata kaki dan mata kaki. Mafhum? Kemudian pundak dan pundak. Al-ka'ab bil-ka'ab wal mankib bil-mankib. Ka'ab itu mata kaki, mankib itu pundak. Mafhum? Naam. Suddul khalal, apa artinya? Rapatkan kerenggangan. Jadi kerenggangan yang renggang yang masih belum rapat dirapatkan. La tada'u furujatin lisyaiton. Jangan kalian meninggalkan celah-celah ke setan. Mafhum? Berarti kalau enggak rapat di celah-celah itu, nah barakallahu fiik, dikhawatirkan ada setannya. Bisa dipahami ya? Dirapatkan shafnya. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, "Law ya'lamu an-nasu ma fil nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Muttafaqun alaihi. Bismillah, baik-baik ana artikan. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau, kalau seandainya ya'lamun nasu, manusia tahu, ma fi nida, kalau seandainya manusia tahu tentang keutamaan adzan." Nida itu adzan maksudnya. Wasafil awal, dan keutamaan saf pertama. Summa lam yajidu, kemudian mereka tidak akan mendapatkan illa kecuali an yastahimu alaih, dengan cara mengundi. Istahamu mengundi. Lastahamu, niscaya mereka akan apa? Melakukan undian. Mafhum? Jadi diundi. Karena posisinya misalkan barakallahu fiik, shaf pertama penuh. Kemudian dalam kondisi orang sama-sama datangnya sebareng gitu. Kemudian istilahnya kan rebutan. Nah, bagaimana caranya untuk mendapat shaf pertama? Kalau seandainya harus diundi. Jadi paham maksudnya? Nah, maksudnya siapa yang berhak mendapatkannya? Karena keutamaannya besar. Kemudian adzan pun, apa keutamaan muadzin yang kita lewati? Nanti dari kiamat dibangkitkan dalam kondisi apa? Dalam keadaan apa mereka nanti dikumpulkan dalam kondisi atau dalam keadaan bagaimana? Leher mereka apa? Panjang. Nah, barakallahu fiik, maksudnya diamankan, diselamatkan dari apa? Dari barakallahu fiik kegentingan dan juga barakallahu fiik kesusahan di hari tersebut. Bisa dipahami? Nah, sehingga kalaupun seandainya enggak bisa mendapatkan keutamaan muadzin, keutamaan adzan, terpaksa misalkan harus mengundi, maka dilakukan undian. Makanya adzan itu kalau antum bisa mampu, itu jangan apa? Jangan pelit. Apalagi yang udah punya suara, ya kan? Barakallahu fi, kemudian bisa adzan, jangan saling dorong-mendorong. Kalau misalkan ada waktu dan ada kesempatan, kemudian sudah waktunya masuk adzan. Nah, barakallahu fi, kalau seandainya cuman satu muadzin kemudian kurang, ditambah yang lainnya, ta'awun. Paham ya? Karena satu muadzin kan kurang ya. Nah, barakallahu fi, nanti dibantu yang lainnya misalkan. Nah, karena kalau misalkan hanya satu orang kan kurang. Di zaman Rasulullah SAW muadzin aja berapa? Nah, muadzin Rasulullah, nah, berapa itu? Ayo, yang ma'ruf siapa? Ibnu Ummi Maktum, kemudian Abu Mahdhurah, kemudian siapa? Bilal. Mafhum? Jadi muadzin itu lebih dari satu boleh. Bisa dipahami ya? Hanya saja ditentukan waktu-waktunya. Misalkan waktu ini adzan zuhur fulan. Kemudian barakallahu fiik adzan zuhur dengan asar sebulan. Adzan maghrib dan isya sebulan, adzan subuh sebulan misalkan. Nah, karena kalau satu orang aja mungkin kewalahan gitu. Nah, tapi kalau mampu enggak masalah juga. Kesimpulannya, keutamaan muadzin atau keutamaan adzan luar biasa. Sehingga disebutkan di sini kalau seandainya mereka tidak yajidu, tidak mendapatkan illa, kecuali harus mereka melakukan undian, niscaya mereka apa? Akan melakukan undian. Dipahami kan maksudnya ini? Misalkan ada 3 orang sama-sama suaranya bagus. Sama-sama makharijul hurufnya bagus. Paham ya? Perhatikan, sama-sama adzannya bagus. Tapi siapa yang berhak mendapatkan barakallahu fiik bagian dia muadzin, misalkan jadikan muadzin? Nah, terpaksa diundi. Paham ya? Diundi dengan kertas atau dengan semisalnya, nanti yang keluar siapa namanya. Boleh. Undian yang haram itu undian yang sifatnya judi. Paham? Setiap orang membayar uang.
Bayar dulu, bayar, atau barakallahu fiik perlombaan yang ada taruhan. Itu termasuk apa yang diharamkan. Undian-undian yang antum bayar dulu, itu enggak boleh juga. Bayar diundi. Kenapa? Karena ada ghanim, ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Kecuali kalau gratis. Gratis antum misalnya belanja di supermarket, nah gratis antum enggak dipungut biaya untuk undian tersebut, tiba-tiba karena larisnya itu akhirnya pihak supermarket melakukan undian. Paham ya? Tanpa dipungut kupon atau yang semisalnya, intinya antum ya taunya dapat hadiah itu aja. Paham ya? Itu silakan. Tapi kalau harus bayar kuponnya sekian, kemudian harus bayar sekian baru diundi, jangan. Perlombaan yang ada taruhannya pun tidak diperkenankan. Taruhan yang sifatnya apa? Nah, barakallahu fiik, masing-masing nanti mengeluarkan uang untuk membayar si fulan yang menang tadi. Adapun undian, adapun hadiah yang diperuntukkan untuk perlombaan yang diperbolehkan murni satu orang. Itu kalau seandainya termasuk misalnya lomba renang, ya kan, atau lomba pacuan kuda misalkan, itu enggak boleh masing-masing membayar kemudian jadikan apa? Taruhan atau jadikan bayaran siapa menang. Tapi satu orang aja. Karena satu orang ini kan yang ikut perlombaan ini enggak ada yang rugikan, enggak ada yang diuntungkan kan? Maksudnya dalam artian kalau menang memang untung dia, tapi kalau kalah kan enggak rugi, enggak keluar modal. Sudah pahami? Nah, yang dilarang itu yang ketika masuk membayar, kemudian baru ada perlombaan, nanti kalau dia kalah rugi, dia keluar modal kalah. Paham belum? Yang seperti itu dikondisikan. Nah, di sini syahidnya barakallahu fiik keutamaan saf pertama dan apa? Adzan. Kalau seandainya enggak bisa didapatkan keutamaan tersebut kecuali harus melakukan undian, maka mereka pun melakukan undian. Bisa dipahami ya? Berikutnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperhatikan baik-baik ini, suatu ketika antum jadi imam, tahu apa yang perlu dibaca, apa yang perlu antum sampaikan kepada makmum sebelum salat ditegakkan. Sawwu sufufakum, ini paling mudah nih. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Di sini lafaznya shaf. Di riwayat yang lain sufuf jamak. Enggak masalah, dua-duanya artinya sama. Istimewa ya. Sawwu sufufakum, luruskan saf-saf kalian artinya. Sawwu, luruskan. Luruskan saf-saf kalian, fa inna taswiyatas saffi, dikarenakan sungguhnya lurusnya saf min tamamis shalah, merupakan bentuk kesempurnaan salat. Mafhum? Riwayat Bukhari Muslim. Wa riwayat Al-Bukhari, dalam riwayat Bukhari di sima itu min iqamatis shalah, termasuk menegakkan salat. Lurusnya saf. Jadi sebelum antum mulai salat, misalkan antum jadi imam, jangan lupa ini yang paling mudah. Sawwu sufufakum. Tarasu, rapatkan. Rapatkan dari sesuatu yang renggang. Nam suddul khalal. Tutuplah apa? Kerenggangan. Celah-celah yang masih ada kerenggangan tutup, rapatkan. Al-ka'bul mankib. Mata kaki dan mata kaki, pundak dengan pundak sejajar. Tidak harus nempel, ingat-ingat ya, tidak harus nempel. Kemudian la tad'u furujatil syaitan. Jangan kalian meninggalkan celah-celah untuk setan. Mafhum? Nah, barakallahu fi. Kemudian apalagi bacaan yang lain? Istawu wa la takhtalifu wa takhtalifa qulubukum. Luruskanlah saf-saf kalian dan jangan kalian berselisih. Niscaya akan apa? Akan berselisih hati-hati kalian. Mafhum? Seperti itu, na'am. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Jadi meluruskan saf termasuk bagian apa? Kesempurnaan salat. Jadi kalau salat pastikan lurus safnya. Mata kaki dan mata kaki, pundak dengan pundak. Apakah harus nempel? Kita katakan enggak harus nempel, ini sejajar. Mafhum? Ingat-ingat bukan ujung kaki loh ya. Bukan ujung kaki tapi mata kaki dan mata kaki. Pundak dan pundak sejajar. Mafhum? Nah, lurus seperti itu. Berikutnya perhatikan Ali Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, muttafaqun alaih. Artinya hendaknya diluruskan saf-saf kalian. Ngartikannya perhatikan itu. Hendaknya diluruskan saf-saf kalian atau Allah Ta'ala akan
bikin berselisih wajah-wajah kalian. Maksudnya kalau kalian nggak akan meluruskan shaf itu nanti akan apa? Berselisih kalian. Karena ribut nanti. Paham ya? Yang ini pengennya lurus, ini nggak mau, ribut kan? Coba antum kalau orang awam. Orang awam kalau antum meluruskan shaf nggak mau, dia nggak mau, ribut nggak biasanya? Ribut. Makanya yang paling selamat dan paling baik kalau seandainya kembali ke dalil, lurus shaf selesai. Dan ketika antum bersaf dengan orang awam, antum melihat keadaannya. Kalau orang awam yang belum paham sama sekali itu biasanya suruh lurus nggak mau dia. Rapat aja kan mau, malah kaki antum diinjak biasanya. Antum dekat-dekat ini nempel-nempel ini tiba-tiba diinjak sama dia. Karena dia merasa apa ya? Ya karena bodoh pertama, kedua mungkin menurut mereka itu apa ini nempel-nempel gitu kan istilahnya kan. Nah, risih menurut mereka tapi ya. Padahal syariat bagaimana? Merapatkan. Al-ka'ab bil-ka'ab bil-mankib bil-mankib, rapat. Mafhum? Tidak meninggalkan apa? Celah-celah untuk apa? Setan. La tada'u furujatin lisyaitan. Nah, tidak meninggalkan celah-celah untuk setan. Lihat ini. La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Hendaknya diluruskan saf-saf kalian atau Allah Taala akan membuat berselisih wajah-wajah kalian. Maksudnya saling benci, saling apa? Memusuhi gara-gara tidak mau bersatu tadi. Karena lurusnya saf, ratanya dan lurusnya saf menunjukkan kompak, sepakat di atas syariat itu. Bisa dipahami? Nah, barakallahu fiik, sehingga kalau disuruh meluruskan saf, siap. Paham ya? Kemudian ketika sedang meluruskan saf, apa kata Rasulullah SAW? Iyyakum wa haisyatil aswaq. Artinya hindari oleh kalian suara-suara yang seperti keributan di pasar. Maksudnya ketika imam sedang merapikan shaf, tenang. Dilihat mana yang belum lurus, lurus. Yang belum rapat, rapat. Paham ya? Nah, tidak ribut, kemudian barakallahu fik adu mulut, baku hantam atau yang semisalnya tidak. Paham ya? Tapi apa? Tapi tenang mendengarkan apa yang disampaikan imam tadi biar nanti shafnya lurus. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fik seperti itu. Jadi sudah kita lewati dalil-dalilnya. Untuk prakteknya kembali ke masing-masing. Misalkan suatu ketika dari imam, jangan langsung imam itu, luruskan shafnya. Itu tugasnya imam itu. Paham ya? Tugasnya seorang imam. Jangan biarkan makmumnya barakallahu fik berantakan. Ada yang maju mundur, maju mundur. Makanya kita sayangkan sebagai pengalaman untuk yang berikutnya nanti, jangan pernah masuk dalam satu lubang dua kali. Antum ingat tragedi Covid-19? Corona. Ingat nggak? Covid-19, softnya tidak rapat, jaraknya, masya Allah, 1 meter, ada yang 2 meter. Tapi kalau di pasar itu nggak disuruh rapat, softnya rapat sendiri. Kalau nggak percaya lihat waktu itu ya, di pasar itu mereka rapat softnya, rapat. Nggak ada jaga jarak, nggak ada pasar itu. Tempatnya kumuh, tempatnya nggak bersih. Orang masuk pasar nggak wudu. Di masjid orang masuk ke masjid wudu bersih, kok jaga jarak. Coronanya yang mana coronanya itu berarti? Coronanya yang mana coba? Nah, barakallahu fiik, Allahu musta'an, hati-hati. Jadi untuk tragedi suatu ketika nanti misalkan ada yang semisal dahulu kita saksikan pada Covid-19, sudah nggak usah ragu lagi, nggak usah bingung lagi, nggak usah panik lagi. Rapatkan shafnya. Alhamdulillah sejak awal corona Ma'had Darut Taqwa ini alhamdulillah dibuka lebar-lebar pintunya. Jumatan jalan terus, taklim jalan terus, rapat shafnya. Paham ya? Masjid-masjid Ahlussunnah seperti itu. Hizbiyun tutup masjidnya. Adzan, na'am, adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan pulang. Setelah adzan pulang. Dikunci masjidnya. Orang nengok-nengok, mana ini enggak ada orangnya. Corona katanya. Allahul musta'an. Alhamdulillah yang mungkin waktu itu ketika antum masih di sini ya, menyaksikan bagaimana tragedi corona Covid-19. Alhamdulillah pintu terbuka lebar-lebar. Ada dulu yang mau nempel-nempel di tembok pun kita larang, jangan tempel-tempel, bismillah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, jaga kebersihan. Nah, kemudian shaf tetap rapat, Jumatan tegakkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pengalaman suatu ketika ada mirip tragedi corona, jangan pernah masuk ke satu lubang 2 kali. Kalau dulu misalnya terjatuh, untuk berikutnya nanti enggak usah terjatuh lagi gitu loh. Antum paham maksudnya? Hadits la yuldaqul mu'min min juhrin wahidin marratain. Janganlah orang mukmin itu masuk ke satu lubang 2 kali. Kalau orang nggak masuk ke lubang 2 kali, itu berarti nggak nyari pengalaman dia. Tangannya dimasukkan ke lubang, digigit ular,
Malah dia nyoba kedua kalinya. Bismillah lagi yang kedua kalinya. Berarti kan nggak ngambil pengalaman. Bisa dipahami? Berarti nggak ngambil pengalaman, nggak waspada, berhati-hati. Berarti menunjukkan kalau seandainya ada tragedi dari COVID-19, paham ya, mirip seperti itu, sudah tidak ragu lagi. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita menegakkan syariat Allah, insya Allah bismillah semakin tenang pikirannya, semakin tentram hatinya. Buktinya tenang aja kan di pondok. Alhamdulillah belajar tenang, nggak ada masalah. Di luar sibuk zona merah, zona hitam, zona macam-macam. Di pondok mana ada? Paling-paling lihat karpet zona biru. Paham ya? Nah seperti itu, kalau karpet hijau zona hijau. Nah itu ada. Nggak ada istilah takut-takut, nggak ada. Karena apa? Mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan beribadah, talabul ilm, masya Allah. Ini syahidnya barakallahu fi, kesimpulannya. Kalau antum suatu ketika dituntut menjadi imam, sebelum antum mulai luruskan safnya. Kalau di kampung orang awam pakai bahasa Arab dikit nggak masalah. Sawu sufufakum, kemudian luruskan dan rapatkan safnya. Cukup. Orang awam insya Allah paham. Zaman sekarang itu orang awam itu jarang sekali nggak paham bahasa Indonesia. Kalau orang-orang terdahulu mungkin nggak paham bahasa Indonesia. Zaman sekarang anak-anak muda zaman sekarang paham bahasa Indonesia. Sehingga misalkan antum sisipkan dengan bahasa Indonesia, misalkan sawu sufufakum, luruskan saf-saf kalian, rapatkan, paham mereka. Setelah itu baru antum berbalik mulai. Mafhum? Karena tugas imam nih. Tugas apa? Tugas imam untuk menyampaikan kepada para makmum. Kemudian para makmum ketika disampaikan seperti ini, enggak perlu ada wirid. Tahu wirid? Bacaan jawaban. Kalau orang-orang seperti Muhammadiyah yang semisal itu biasanya ada sami'na wa ta'na itu. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufu min tamamis shalah sami'na wa ta'na. Itu enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Ulama antum pernah atau enggak kalau ana sering ya, jumpai seperti itu ada lafaz sami'na wa ta'na. Enggak perlu. Langsung ada luruskan lafaznya. Paham ya? Na'am barakallahu fi. Ikhwani fid din, a'azzani wajazakumullah barakallahu fikum. Ini yang kita ambil 3 ini dihafalkan. Nah barakallahu fiik, pada pertemuan yang datang setorkan, pendek semuanya, mudah dihafal, sering antum dengar. Kesimpulannya barakallahu fiik, lurusnya shaf itu merupakan apa? Kesempurnaan salat dan merupakan bagian daripada menegakkan salat. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.